Tetapi karena ia telah menemukan cinta sejati dalam kehadirannya. Hakikat adalah ketika seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pemimpin atau pemilik dirinya sendiri, tetapi hanya sebagai sarana baginya untuk menyatakan kehendaknya. Baiklah Tuan. Jadi tahap ini seorang mulai mengenal Tuhan melalui dirinya, bukankah begitu? Ya, pada tahap ini seseorang mulai memahami makna kalimat suci yang sering disalahpahami. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Namun, masih ada satu tahap terakhir. Tahap yang paling dalam dan paling berbahaya. Ya Tuhan. Makrifat. Fana dalam kehadirannya. Ini adalah tahap tertinggi, yaitu makrifat, di mana seseorang tidak lagi melihat keberadaan dirinya sendiri, tetapi hanya melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam tahap ini, seseorang mengalami fanafillah, lenyap dalam kesadaran ilahi. Ia tidak lagi memiliki kehendak sendiri, karena kehendaknya telah menyatu dengan kehendak Tuhan. Ia menjadi seperti matahari yang tidak pernah menyebut dirinya sendiri sebagai terang, tetapi hanya terus menyinari. Tapi bukankah ini berbahaya jika seorang tidak siap, Tuhan? Bukankah ia bisa tersesat dalam kesombongan spiritual? Itulah sebabnya hanya sedikit yang bisa mencapai tahap ini dengan selamat. Banyak yang tergelincir mengira mereka telah menjadi Tuhan karena merasa telah mencapai kesadaran tertinggi. Padahal hakikat dari makrifat bukanlah menjadi Tuhan, tetapi lenyap dalam kebesarannya. Seorang sufi sejati tidak akan pernah mengaku dirinya suci, karena ia tahu bahwa kesucian hanyalah miliknya. Baiklah, izinkan saya bertanya. Lalu bagaimana seseorang bisa memastikan bahwa ia tidak tersesat, wahai Tuan Al-Namir? Orang yang benar-benar mengenal Tuhan tidak akan berbicara banyak tentang ma'rifatnya. Ia tidak akan menampilkan dirinya sebagai seorang wali atau sufi besar. Ia akan kembali hidup sederhana, membaur dengan manusia, dan menjalani hidupnya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak akan merasa lebih tinggi dari siapapun, karena ia tahu bahwa semua hanyalah ciptaan yang sama di hadapannya. Seperti halnya Rasulullah, bukan begitu Tuan Al-Namir? Tepat sekali. Rasulullah
adalah manusia paling sempurna dalam makrifat. Tetapi ia tetap menjadi suami, ayah, pemimpin, dan hamba yang rendah hati. Ia tidak meminta orang memanggilnya dengan gelar-gelar tertinggi, tetapi hanya ingin disebut sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesempurnaan sejati. Aku dengan ini menerima amanah untuk mendampingimu dalam perjalanan ini, karena aku tahu engkau adalah seorang yang berjalan dalam cahayanya. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah, Tuhan. Namun, Brobo, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Iya Tuhan, terima kasih sebelumnya. Tapi aku tak ingin menjadikanmu sebagai sekedar pengikut, tetapi sebagai saudara dalam perjalanan ini. Aku tidak selalu bisa berada di sisimu setiap saat. Oleh karena itu, aku akan memberikan kepadamu sebuah doa, kunci takwil, sebuah doa khusus yang akan memanggilku kapanpun engkau membutuhkanku. La haula wala quwata illa billah. Takwil adalah doa yang menghubungkan dimensi ruhania dengan dunia fisik. Dengan doa ini, kau bisa memanggilku dari alam manapun aku berada. Dan aku akan datang membantumu dalam sekejap. Namun, doa ini bukan sembarang doa. Ia harus diucapkan dengan hati yang suci dan keyakinan yang penuh. Karena jika tidak, ia tidak akan memiliki daya apapun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, akan saya mendengarkan doanya. Baiklah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawa huwas sami'ul alim. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Malik al-Mulk, wahai singa yang menjaga hukum, wahai harimau yang menjaga keseimbangan, dengan izin yang maha tinggi, aku memanggil namamu. Al-Namir, Al-Hakim, hadirlah dalam cahaya yang tersembunyi. Datanglah dengan ridho ilahi. Aku berlindung dalam kebijaksanaanmu dan keadilan Tuhan yang abadi. La haula wala quwata illa billahil azim. Izinkan saya mengulangi apa yang barusan Tuhan ucapkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa syami'ul alim. Ya Qahar,
Ya Jabar, ya Malik al-Mulki. Wahai singa yang menjaga hukum, wahai harimau yang menjaga keseimbangan. Dengan izin Allah yang maha tinggi, aku memanggil namamu, Al-Namir Al-Hakim. Hadirlah dalam cahaya yang tersembunyi, datanglah dengan ridho ilahi. Aku berlindung dalam kebijaksanaanmu dengan keadilan Tuhan yang abadi. Tawakalu ya khudama hazal asma. Ajibni la ilaha illallah wa bihaqqi walillah fi kulli makan. La haula wala quwata illa billah. Bobo, ucapkanlah doa ini hanya dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan. Jangan gunakan dengan sembarangan, karena doa ini menggetarkan dimensi yang lebih tinggi. Hanya hati yang bersih dan niat yang tulus yang dapat membuka pintu antara dunia ini dan dimensi tempat aku berada. Aku akan mengingatnya, wahai Tuhan, dan tidak akan saya menyalahkan gunakan doa itu. Baik, ini perjalananmu akan semakin berat. Tetapi aku akan selalu ada ketika engkau memanggilku dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan. Lantas bagaimana dengan saudaraku yang belum keluar? Dia masih dalam ujianku. Tunggulah dia sampai ujian itu berakhir. Baiklah Tuhan, akan saya tunggu beliau di sini. Baiklah. Mungkin saya akan undur diri di hadapanmu, Bobo. Baiklah, Tuhan. Ingatlah pesan dan doa yang sudah saya sampaikan terhadap dirimu. Baiklah, Tuhan. Insya Allah. Baiklah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, sudah kita tinggal nunggu Mbah Wongso. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi aja nih. Kita nunggu Mbak Wongso sampai saya bercerita dengan Arya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah itu. Astagfirullahaladzim. Hei, kau siapa? Astagfirullah. Kenapa kau mewujudkan diri seperti diriku? Astagfirullah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kau ini siapa? Kenapa? Bisa atau tidak kau menjawab pertanyaan saya ini? Kau ini siapa? Astagfirullah. Aku adalah kau. Aku adalah dirimu yang selama ini kau tolak. Aku adalah sisi yang kau sembunyikan di balik tirai syariatmu. Kau menganggap dirimu suci, padahal hatimu penuh keraguan. Masya Allah. Saya berjalan di jalan yang benar, mengikuti syariat yang diajarkan Rasulullah.
Aku tidak pernah menyimpang. Benarkah? Lalu, mengapa hatimu masih dipenuhi ketakutan? Kau takut gagal, kau takut tersesat, dan juga kau takut bahwa semua yang kau pelajari hanya akan menjadi ilmu tanpa makna. Iya, namun ketakutan adalah fitrah manusia, tetapi aku tidak akan memberikan ketakutan menguasai diriku. Kau berbicara tentang syariat, tetapi apakah kau benar-benar memahaminya? Ataukah kau hanya menghafal tanpa mengalami hakikatnya? Iya, syariat adalah jalan yang lurus, aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah pagar yang menjaga manusia dari kesesatan. Syariat hanyalah permukaan. Banyak yang menjalankan syariat, tetapi hatinya tetap keras. Banyak yang beribadah, tetapi akhlaknya tetap buruk. Syariat tanpa pemahaman adalah jasad tanpa roh. Ingat, jasad tanpa roh. Syariat itu bukan sekedar ritual, tetapi juga adab, akhlak dan ketaatan. Tanpa syariat, manusia akan terjatuh dalam kesesatan hawa nafsu. Lalu mengapa banyak orang yang menjalankan syariat, tetapi tetap saja zalim? Mereka sholat, tetapi menipu. Mereka puasa, tetapi memakan hak orang lain. Mereka berhaji, tetapi hatinya dipenuhi kesombongan. Apakah syariat cukup untuk menyelamatkan manusia, Wongso? Sebentar. Syariat adalah awal perjalanan, bukan akhir. Ia adalah gerbang menuju hakikat. Mereka yang hanya berhenti di gerbang, tanpa masuk ke dalamnya, tidak akan pernah memahami tujuan yang sejati. Lalu apa tujuan sejati itu? Tujuan sejati adalah mengenal Allah. Syariat mengajarkan kita bagaimana berjalan di jalan yang benar, tetapi hati yang bersilah yang akan membimbing kita menemukan hakikatnya. Tidak cukup hanya menjalankan ibadah lahiriah, tetapi juga harus ada penyucian batin, pembersihan hati dari hawa nafsu dan juga kebodohan. Jadi, kau mengakui bahwa syariat saja tidak cukup? Ya, syariat adalah pondasi. Tanpa pondasi, bangunan tidak akan berdiri. Tetapi pondasi saja tidak cukup. Harus ada dinding, atap, dan juga isinya. Syariat harus diiringi dengan ilmu makrifat dan ikhlas dalam setiap langkahnya. Begitu yang saya ketahui. Kau telah memahami. Aku bukan musuhmu. Aku adalah bagian dari dirimu. Aku adalah dirimu yang bertanya, dan kau adalah dirimu yang mencari jawaban. Kini kau telah menemukannya. Hei kau, Wongso. Kau datang ke sini dengan membawa ilmu syariat. Tetapi apakah kau benar-benar memahami hakikatnya? Atau kau
hanya sebatas kulit tanpa isi. Syariat adalah jalan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah pagar yang menjaga manusia dari kesesatan. Kau hanya mengulang kata-kata yang sering kau dengar. Tapi katakan padaku, apakah pagar itu cukup? Lihat sekelilingmu, banyak manusia berpegang pada syariat, tetapi tetap tersesat. Mereka sholat, tetapi hatinya kosong. Mereka berpuasa, tetapi jiwanya penuh dengan kebencian. Apakah syariat saja cukup untuk menyelamatkan manusia? Ya, syariat adalah awal perjalanan, bukan akhir. Ia adalah gerbang menuju makrifat. Gerbang. Jika benar kau memahami ini, mengapa kau masih takut? Mengapa kau masih ragu? Bukankah kau merasa bahwa ibadahmu sering hampa, doamu sering tanpa rasa? Tetapi seberapa dalam kau mengenal Tuhanmu? Kau berbicara tentang syariat, tetapi apakah kau mengenal hakikat? Apa yang sebenarnya kau cari? Iya, aku mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah? Ataukah kau hanya mencari ketenangan untuk dirimu sendiri? Apakah kau beribadah karena cinta atau karena takut? Apakah kau taat karena keikhlasan atau hanya karena kebiasaan? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Hei, lalu jika kau memahami syariat dalam hakikat, jelaskan kepadaku, apa perbedaan antara seseorang yang sholat dengan seseorang yang tidak sholat? Jika hati keduanya sama-sama lalai. Masya Allah. Begini, sholat adalah kewajiban. Ia adalah perintah dari Allah. Dan ia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Seperti itu. Astagfirullah. Tetapi jika seseorang hanya sholat secara fisik tanpa menghadirkan hatinya, apakah itu berarti ia lebih baik daripada yang tidak sholat sama sekali? Iya, sholat yang dilakukan tanpa hati yang hadir memang belum sempurna, tetapi tetap lebih baik daripada yang tidak sholat sama sekali. Sebab sholat yang dilakukan terus-menerus meskipun awalnya hanya sebatas gerakan, pada akhirnya bisa membawa seseorang kepada pemahaman yang lebih dalam. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak sholat tetapi hatinya penuh kasih sayang, penuh kepedulian, tidak menyakiti orang lain? Apakah mereka lebih buruk daripada orang yang sholat tetapi hatinya masih penuh dengan kedengkian? Begini, Allah tidak hanya menilai amal lahiriah, tetapi juga isi hati. Tetapi kita sebagai manusia tetap harus menjalankan apa yang diperintahkannya. Tidak cukup hanya dengan hati yang baik, tetapi amal perbuatan juga harus sesuai dengan syariat. Jadi, kau mengakui bahwa syariat tanpa hakikat adalah kehampaan. Tetapi hakikat tanpa syariat adalah kesesatan.
Benar, syariat tanpa hakikat adalah ibadah yang kering. Tetapi hakikat tanpa syariat adalah kesesatan yang tidak beraturan. Keduanya harus seiring berjalan. Jika begitu, katakan kepadaku, siapa dirimu sebenarnya? Aku adalah seorang hamba Allah, seorang musafir dalam perjalanan menujunya. Aku bukan siapa-siapa tanpanya, dan hanya dengannya aku menemukan arti keberadaanku. Kini kau memahami. Kau datang membawa syariat. Kau berbicara tentang hukum, tentang ketaatan. Tapi apakah kau benar-benar memahaminya, So? Syariat adalah jalan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah perintah yang harus ditaati tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu. Kau mengatakan tanpa ragu. Baiklah. Jika begitu, jawab pertanyaanku. Apa hukum seseorang yang menjalankan syariat tetapi hatinya masih lalai? Apakah ia lebih baik daripada orang yang tidak menjalankan syariat tetapi hatinya bersih? Ya, ini adalah pertanyaan yang sulit sebenarnya. Hukum tetaplah hukum. Kewajiban menjalankan syariat tetap berlaku, baik seseorang memahami hakikatnya atau tidak. Jawabanmu itu terlalu dangkal, Wongso. Kau menjawab dengan hafalan, bukan dengan pemahaman. Jika syariat adalah segalanya, mengapa ada orang yang menjalankan semua hukum tetapi tetap menjadi zolim? Mengapa ada yang sholat tetapi hatinya penuh iri? Mengapa? Lalu mengapa ada yang berpuasa tetapi lisannya tetap menyakiti? Katakan kepadaku, Wongso, apakah Allah menilai manusia hanya dari amal lahiriah? Jika seseorang menjalankan semua perintah tetapi hatinya kosong, apakah itu cukup? Kau terjebak dalam ritual, Wongso. Kau menjalankan hukum, tetapi tidak memahami ruhnya. Syariat adalah tubuh, tetapi apakah tubuh bisa hidup tanpa jiwa? Tetapi tanpa tubuh, jiwa tidak memiliki wadah. Benar, memang benar. Tetapi jika tubuh itu mati, apakah masih ada gunanya, So? Lalu, apakah kau lebih takut melanggar hukum daripada takut kehilangan makna? Hei, kau datang ke sini untuk mencari kebenaran. Tetapi jika kebenaran yang kau cari hanya sebatas hukum, kau akan tersesat dalam kebingunganmu sendiri.
Syariat tanpa pemahaman adalah kulit tanpa isi. Kau masih jauh dari hakikat, Wongso. Pergilah, Wongso. Kau belum siap. Ingat, Wongso. Kau belum siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Masya Allah. Apakah saya benar-benar gagal? Apakah saya tidak pantas untuk melanjutkan perjalanan ini? Masya Allah. Aduh, sepertinya saya telah gagal dalam ujian ini, teman-teman. Tapi saya tidak menyerah. Meskipun saya harus merangkak sekalipun, saya tidak boleh menyerah, teman-teman. Mana, Mbah? Nggak apa-apa, Mbah Wongso. Iya, tapi ini seperti itulah. Saya merasa gagal. La haula wala quwata illa billah. Setiap perjalanan memiliki rintangannya sendiri, Mbah. Kadang kita itu menang, kadang kita kalah, tapi bukan hasil yang menentukan siapa kita, melainkan bagaimana kita bangkit setelah jatuh, Mbah. Semangat terus, Mbah Wongso. Ya, karena ujiannya memang beda-beda, Mbah. Iya, Mas Bopo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Arya Yoga. Iya, yang Mat, apa Arya? Ceritakan apa yang telah kalian dapatkan dalam perjalanan kalian. Sebelumnya mohon maaf, Mbah. Kami telah menemui Al-Namir Al-Hakim, Raja Jin yang menguasai hukum keseimbangan. Beliau telah menerima amanah dan bersedia menjadi bagian dari perjalanan ini, Mbah. Ya. Yoga. iya, Mbak. Mbah, saya telah gagal dalam ujian di lembah kegelapan itu. Saya terpojok dalam perdebatan, tidak mampu menjawab dengan sempurna. Namun saya ingin berusaha dan tidak menyerah, Mbah. Ya, Arya. Apa? Saya, Mbah. Apa? Iya, tidak tahu apa-apa. Arya, kon. Karena itu malam merinding, tapi sedikit pastinya alhamdulillah saya. Ya. Begini, cucu-cucuku. Perjalanan yang kalian lalui bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Kalian tidak hanya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga menyelami ke dalam diri sendiri. Probo, dengarkan, Nggih Yang. Kamu telah mencapai suatu tingkatan di mana kau harus memahami
bahwa segala sesuatu dalam dunia ini berada dalam keseimbangan. Cahaya dan gelap, baik dan buruk, lurus dan bengkok, semuanya memiliki peran. Kamu jangan membayangkan lurus dan bengkok kontol lah ya. Ini perjalanan. Lurus dan bengkok, pikirannya kontol. Saya tahu kalau kamu masih sedikit bengkok ke atas. Ya, mohon maaf yang walah. Ya. Al-Namir Al-Hakim bukan sekedar makhluk gaib yang kau temui Propo, tetapi sebuah simbol bahwa keseimbangan adalah hukum yang tak bisa diingkari. Jangan pernah mengira bahwa yang terlihat gelap pasti jahat, yang tampak bercahaya pasti baik. Tugasmu bukan hanya mencari kebenaran, tetapi menjaga keseimbangan itu agar tak runtuh, Propo. Yang Wongso, Yoga, kau berkata bahwa kau gagal dalam ujian di lembah itu. Betul, Yang. Tetapi cucuku, siapa yang menentukan kegagalan dan keberhasilan? Apakah kau mengukur keberhasilan dari kemenangan dalam perdebatan? Maksud saya kemenangan dalam perdebatan. Tidak, Yoga. Sejatinya kau tidak gagal, tetapi kau sedang dibukakan mata hatimu. Lembah kegelapan mengajarkan bahwa syariat tanpa pemahaman yang dalam akan terasa hampa. Ilmu tanpa roh akan menjadi beku. Maka tugasmu adalah meresapi lebih dalam, bukan sekedar memahami hukum, tetapi menemukan hakikat di balik hukum itu sendiri. Janganlah kau berkecil hati, sebab proses ini adalah anugerah untukmu. Terlebih lagi, Yoga, karena kurangnya pengetahuan agama yang kau miliki dan kau baru menemukan pemahaman agama itu dalam proses pengalamanmu selama bertahun-tahun. Itu adalah suatu perkembangan yang sangat besar, Yoga. Terlebih lagi, dari kau jatuh ke jurang yang kelam dahulu, sekarang kau naik tingkatnya lebih tinggi dari hal itu dan kau keluar dari jurang kehambaan. Itu adalah proses yang sangat luar biasa. Jangan pernah kau berkecil hati, Yoga, karena sejatinya semakin besar daya fikirmu, semakin besar pula tanggung jawabmu, semakin pula berat dosa yang akan dipikul orang yang memiliki tanggung jawab yang besar. Yoga, paham, Yoga? Insya Allah, Mbah, paham. Ketahuilah, cucuku, manusia tidak akan pernah bisa memahami Tuhannya sebelum ia mengenali dirinya. Kalian telah melihat bayangan diri dalam ujian kalian. Itu bukanlah suatu kebetulan, karena setiap manusia memiliki dua sisi dalam dirinya, cahaya dan gelap, akal dan nafsu, ilmu dan kebodohan, seperti Arya. Ya, Arya. Yang Mereka yang hanya melihat dirinya sebagai makhluk yang suci akan jatuh dalam kesombongan. Mereka yang melihat dirinya sebagai makhluk yang penuh dosa akan tenggelam dalam keputusasaan. Padahal sejatinya manusia adalah berjalan di antara keduanya. Saya senang dengan dirimu, Yoga. Kau mengakui segala sesuatu kekuranganmu, namun kau mau berusaha dalam setiap langkah-langkahmu. Paham? paham. Perjalanan kalian belum selesai. Masih banyak ujian yang akan kalian hadapi. Dan ujian yang sesungguhnya bukanlah pertarungan dengan makhluk gaib ataupun perdebatan dengan diri sendiri, tetapi bagaimana kalian menjaga hati agar tetap bersih di tengah gelombang dunia yang penuh fitnah. Propo, kelak kau akan diuji bukan hanya dengan musuh yang nyata, tetapi dengan tipu daya yang samar. Yang paling berbahaya bukanlah pedang di hadapanmu, tetapi bisikan yang mengarahkan hatimu ke jalan yang salah.
Dan tentunya juga Yoga dan Arya, ujian kalian bukanlah tentang pengetahuan saja, bukan tentang keluarga saja, namun ada ujian yang lebih besar yang menanti kalian. Tetaplah bertawakal dan tetaplah berpegang teguh dalam kebaikan serta kebijaksanaan. Wongso, kau akan diuji dengan pemahaman yang lebih dalam tentang syariat. Apa kau tetap berpegang teguh pada hukum dengan kaku? Ataukah kau bisa memahami roh di balik hukum itu sendiri? Jangan biarkan dirimu terjebak dalam sesuatu hal yang memudahkan dirimu, tetapi juga jangan biarkan dirimu terseret dalam kebebasan yang lepas dari aturan. Arya, ujian ketakutan dan keraguan kau akan bertemu dengan orang-orang yang meragukan langkahmu. Tetapi ketahuilah, bukan keyakinan mereka yang menentukan jalanmu, melainkan keyakinanmu sendiri. Jika kau tetap teguh, maka kau akan menemukan cahaya di ujung perjalananmu yang indah. Apa Arya? Maaf. Ingat pesanku, cucu-cucuku. Ketahuilah, ini baru perjalanan yang belum menuju akhir. Semakin jauh kalian melangkah, semakin luas rahasia yang akan terungkap. Jangan mencari kebenaran untuk merasa benar. Carilah kebenaran untuk semakin mengenal Tuhan, cucu-cucuku. Dan ingatlah, perjalanan ini bukan untuk kemuliaan diri kalian, tetapi untuk menyelamatkan mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Mudah-mudahan kalian semua memahami dengan apa yang saya katakan terhadap kalian, Yoga, Arya, Probo, dan cucu-cucuku semuanya. Dan untukmu Probo, tetaplah bersabar walaupun banyak orang yang masih menunggu-nunggu Al-Aziz Al-Sam serta kunci Korun. Karena apa? Mereka diuji atas kesabaran mereka. Mampukah mereka menanggalkan rasa gelisah mereka? Ataukah mereka akan menjadi manusia-manusia yang merugi kelak? Mungkin begitu saja Yoga, Arya, Probo. Saya pamit. Beristirahatlah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sekali lur. Akhirnya kita bisa melewati ini semua ya Mbah, walaupun banyak sekali yang memang saya sendiri itu memang butuh belajar Mbah. Iya, banyak sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Betul sekali Mbah. Jadi kesimpulannya apa Arya tentang perjalanan ini? Ya, kita harus tetap berpegang teguh dengan hati kita ya Mbah. Harus tetap sabar, harus jaga hati yang bersih, dan juga kesimpulannya adalah setiap individu masing-masing itu memiliki ujiannya masing-masing Mbah. Diuji dengan kelemahan masing-masing dan pencarian dalam dirinya Mbah. Saya mungkin bisa dikatakan saya bisa melewatinya Mbah. Saya mendapatkan kepercayaan Al-Namir dan Al-Hakim. Mbah Wongso mungkin mengalami kegagalan memahami syariat secara mendalam. Tetapi Mbah, kamu tetap berpegang teguh dan tidak menyerah, bukan Mbah? Betul. Saya tidak menyerah Mas Probo. Dan kesimpulannya teman-teman dari perjalanan kita itu, kita menyimpulkan bahwasanya hakikat syariat dan makrifat. Syariat itu adalah pintu awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Tanpa memahami ruh syariat, seorang akan terjebak dalam ritual kosong. Sebaliknya, hakikat tanpa syariat bisa menyesatkan dan menjauhkan seseorang dari jalan yang lurus. Perjalanan spiritual kita bukan tentang meninggalkan syariat, tetapi tentang memadukan hukum dengan pemahaman yang benar. Bukan begitu Mbah? Kita juga lebih mengetahui tentang mengenal diri dan mengenal Tuhan Mbah. Manusia memang harus memahami dua sisi,
dalam dirinya, Mbah. Sisi kebaikan dan keburukan, cahaya dan gelap. Dan ingat Arya, Yoga dan saya sendiri pun harus mengingatkan diri saya sendiri. Jangan pernah sekali kita sombong karena merasa suci. Dan jangan pernah kita rendah diri karena merasa hina. Itu pun juga buat teman-teman semuanya, nggih. Keikhlasan dalam perjalanan spiritual itu juga penting daripada sekedar banyak ilmu yang dipelajari, teman-teman. Kebersihan hati adalah kunci utama dalam memahami hakikat dan keberadaan. Insya Allah teman-teman menonton video ini tetaplah teman-teman berjalan di jalan yang lurus, tetapi jangan merasa telah sampai. Jangan pernah mencari kebenaran untuk merasa benar, tetapi untuk semakin mengenal Tuhan. Mungkin ada kata-kata lain ya? Kata-kata apa, Mas? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya tentunya maaf, itu sih pasti maaf. Terus gimana ya, Mas? Nanti dulu, Mbak. Oh iya. Udah kaya ya. Iya, Mbak. Ya, ya. Yang keras ya? Sudah kaya ya. Iya kan? Tapi lupa tahu nggak, Mbak? Lupa sama siapa? Sama temen, Sama Allah. ya itu salah satunya, Pak. Ya. Selebel. Maaf. Kalau untuk orang-orang kayak gitu gimana ya? Kalau untuk orang-orang kayak gitu ya emat. Celek lah. Apa, Mbah? Apa ya? Celek lah. Yang keras ya? Celek lah. Celek. Oke teman-teman, kata-kata yang tidak bermanfaat Arya ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.